Berikutnya yaitu ketika kita sudah mendapati seseorang itu telah meninggal, maka kita melakukan perawatan jenazahnya. Kita melakukan perawatan jenazahnya karena ya ini menjadi kewajiban dari umat Islam ketika ada saudaranya yang meninggal dunia. Makanya perawatan jenazah ini dihukumi fardu kifayah. Artinya ya ada yang mewakili untuk merawat jenazah, makanya kita diharapkan bisa untuk memahami dan mengerti bagaimana cara merawat jenazah, karena tidak semua orang itu punya keberanian untuk merawat jenazah. Disinilah perlunya kita belajar tentang fikih perawatan jenazah. Dalam melakukan perawatan jenazah, hendaknya kita menyegerakan pelaksanaannya, jangan ditunda-tunda. Jadi kalau kita sudah mengetahui seseorang itu meninggal, maka harus segera dilakukan perawatan terhadapnya. Jadi segerakan pelaksanaan perawatan jenazah. Dalam salah satu hadis disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berpesan kepada Ali radhiyallahu an. Salah satunya Ali, la yu'akhirna sholatu idza atat wal janazatu idza hadarat wal ayyimu idza wajadat kufu'a. Rasulullah berpesan kepada Ali, 3 perkara wahai Ali yang jangan engkau tangguhkan atau tidak boleh ditangguhkan. Apa 3 itu? Yang pertama yaitu sholat bila telah datang waktunya. Jadi jangan ditunda-tunda, jangan mundur-mundur nanti akhirnya waktunya habis. Jadi hendaknya segera dilaksanakan. Kemudian yang kedua yaitu jenazah bila ia telah jelas matinya, telah jelas wafatnya. Ya, jadi kalau seorang sudah jelas wafat ya segera saja itu dilakukan perawatan jenazahnya itu. Dan yang ketiga yaitu wanita tidak bersuami bila telah menemukan jodohnya, agar segera untuk ya menikah ya, tidak terlalu lama-lama menunggu itu ya. Ini 3 hal yang dipesankan oleh Rasulullah SAW kepada Ali. Salah satunya itu tadi adalah melakukan perawatan jenazah bila memang sudah jelas diketahui kematiannya. Rasulullah SAW bersabda, segeralah mengurusi jenazah. Jika ia baik, maka kebaikan yang kamu segerakan kepadanya. Dan jika bukan seperti itu, maka keburukan yang kamu bebaskan dari punggungmu. Jadi menyegerakan perawatan jenazah itu ya bisa melepas tanggung jawab kita ya. Kalau dia memang orang yang buruk itu kita segera terbebaskan dari keburukan-keburukan yang ia timbulkan. Tapi jika ia orang yang baik, maka kita bisa untuk menyegerakan ia menikmati kebaikan yang dilakukannya itu. Makanya kalau terlalu lama untuk merawat jenazah itu kasihan juga, kasihan jenazahnya juga kasihan keluarganya kan, itu beban kan. Nah, dalam melakukan perawatan jenazah yang pertama kali dilakukan yaitu 1, memandikannya. Jadi memandikan jenazah. Jadi yang pertama kali kita lakukan adalah memandikan jenazah. Bagaimana cara memandikan jenazah? Kita lihat cara memandikan jenazah. Sebelum membahas cara memandikan jenazah, perlu dahulu diketahui apa sebenarnya mandi jenazah itu dan apa fungsinya. Dan siapa yang mempunyai hak untuk memandikan jenazah jika yang wafat umat Islam. Mandi jenazah sesungguhnya adalah toharo yang diberlakukan bagi jenazah. Mengapa jenazah perlu ditoharoi? Karena jenazah akan disolatkan. Jadi karena jenazah itu akan disolatkan atau disolati,
maka dia perlu ditoharoi agar dia juga suci. Karena dia tidak bisa bersuci sendiri, ya, nggak bisa bersuci sendiri, maka disucikan, nah, itu istilahnya. Karena dia akan disolatkan. Gitu. Jadi memang toharo itu fungsinya kan untuk sholat itu. Seperti halnya orang yang akan sholat, di mana dia harus bertoharo terlebih dahulu, maka orang yang telah meninggal dan akan disolatkan pun hendaknya terlebih dahulu ditoharohkan, atau ditoharoi, atau disucikan. Hanya saja karena jenazah sudah tidak bisa bertoharo sendiri, maka jadilah ia harus ditoharoi atau ditoharokan. Begitu juga karena jenazah sudah tidak bisa sholat sendiri, maka ia pun disolat. Nah, pihak yang memandikan jenazah terkait dengan hal ini ada beberapa syarat yang harus dipenuhi seseorang yang memandikan jenazah umat Islam. Apa syaratnya? Yang pertama, dia harus orang yang beragama Islam. 2, laki-laki untuk memandikan jenazah laki-laki. Tapi kalau istrinya boleh ikut memandikan. Dan wanita untuk memandikan jenazah wanita. Dan suaminya boleh memandikan istrinya. Dan diutamakan yang masih ada hubungan keluarga. Hal itu untuk menghindari agar tidak terjadi fitnah seandainya jenazah yang dimandikan mempunyai cacat. Jadi yang memandikan jenazah itu hendaknya yang sejenis. Kalau laki-laki ya laki-laki. Hanya istri saja yang boleh ikut memandikan yang berbeda jenisnya. Juga ketika yang meninggal wanita, maka yang memandikan jenazah adalah wanita. Hanya suami yang boleh ikut memandikan istrinya. Nah, kemudian yang ketiga sudah mukallaf. Nah, kemarin tuh ya, akil balik. Jadi sudah balik, sudah dewasa, akalnya sehat. Nah, itu. Jadi sudah mukallaf. Anak kecil tidak boleh ikut memandikan. Yang belum balik, belum akil itu tidak boleh. Kemudian yang keempat, mempunyai pengetahuan tentang tata cara memandikan jenazah. Karena memandikan jenazah itu tidak asal-asalan, ya. Ada caranya. Nah, nanti caranya seperti apa? Persiapan peralatan memandikan jenazah. Sebelum memandikan jenazah, terlebih dahulu hendaknya kita persiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk memandikan jenazah. Di antara perlengkapan yang harus dipersiapkan adalah tempat memandikan jenazah yang representatif, tidak terlalu sempit dan juga tidak terlalu luas serta tertutup. Nah, ini harus tertutup ya. Jika ada kamar mandi yang cukup representatif untuk memandikan jenazah dapat dipergunakan. Selama ini praktek di masyarakat seringkali tempat memandikan jenazah tidak dipersiapkan secara khusus sehingga ketika proses memandikan jenazah sering menjadi tontonan masyarakat. Ya, hal ini tentu sangat tidak etis sebenarnya, tapi itu yang terjadi di masyarakat. Maka harusnya tempatnya itu tertutup. Jadi dibuat yang tertutup sehingga tidak banyak orang melihatnya. Meja untuk memandikan jenazah yang di atasnya diberi bantalan agar mudah untuk membolak-balikkan jenazah ketika proses memandikannya. Tempat air yang terdiri dari 3 ember atau lebih dan ciduk air. Pada masa sekarang untuk tempat air dapat dilakukan dengan cara disiram menggunakan keran dan selang air supaya lebih praktis. Air secukupnya yang terdiri dari 3 macam air, yaitu air biasa, air yang dicampur dengan bidara atau sabun, dan air yang dicampur kapur barus. Nah, kemudian handuk yang untuk mengeringkan sesudah jenazah dimandikan. Jika segala sesuatu yang terkait dengan perlengkapan mandi jenazah sudah disiapkan, maka jenazah segera dibawa ke tempat pemandian dan diletakkan di atas meja yang telah disediakan. Untuk selanjutnya, jenazah yang sudah diletakkan di atas meja kain, penutupnya dibuka dan untuk kemaluannya diberi tutup dengan kain. Proses memandikan jenazah dimulai dengan mengistinjai atau mengeluarkan membersihkan kotoran atau najis jenazah yang ada di perut maupun di luar terlebih dahulu. Adapun caranya dapat dilakukan dengan mengangkat bagian dada sampai kepala sedikit dan menekan perutnya sehingga kotoran yang masih tersisa dapat keluar untuk kemudian dibersihkan. Selanjutnya, proses memandikan jenazah dimulai dengan membasuh anggota wudhu dari jenazah. Jadi sebelum dimandikan, jenazah diwudhui dahulu. Memandikan jenazah pada dasarnya adalah bertoharo bagi jenazah, sehingga tata caranya hampir sama dengan tata cara mandi jenabah. Oleh karena itu, yang mula-mula dibasuh adalah anggota wudhunya, karena dalam tertibnya mandi jenabah memang demikian. Dalam membasuh bagian tubuh dan anggota wudhu jenazah tersebut, bagian yang didahulukan adalah yang kanan. Sesudah bagian kanan rata dengan basuhan air, maka baru kemudian pindah ke yang kiri.
tertib ini sama dengan tertib ketika seseorang berwudu ataupun mandi jinabah. Selanjutnya, jenazah dimandikan, diguyur dengan bilangan gasal, bilangan ganjil 3, 5, atau lebih dari itu. Ya, yang penting jumlahnya ganjil dengan air biasa dan air daun bidara atau sabun. Serta pada kali yang terakhir ya beri kapur barus meskipun sedikit ya untuk wewangian gitu ya. Nah, sesudah selesai dimandikan, lalu keringkanlah badan jenazah dengan handuk misalnya. Untuk jenazah wanita yang rambutnya panjang hendaknya dikepang 3 kepang gitu ya. Nah, coba saudara perhatikan, ini ada video bagaimana cara untuk memandikan jenazah. Silakan disimak. Pertama, siapkan tempat meletakkan jenazah. Air biasa secukupnya. Air yang dicampur daun bidara atau sabun. Dan air yang dicampur dengan kapur barus. Kedua, letakkanlah jenazah di tempat yang disediakan. Sebaiknya di tempat tertutup. Kain penutup jenazah dilepas, sedangkan bagian kemaluan ditutup dengan kain atau lainnya. Ketiga, keluarkan kotoran dengan sedikit mengangkat badan jenazah dan bersihkanlah. Keempat, mulailah dengan anggota wudu dan anggota kanannya. Siramkan air satu arah dan dengan bilangan gasal 3 atau 5 kali atau lebih dari itu. Kelima, miringkan jenazah ke kiri. Kemudian badan sebelah kanan dan punggungnya disiram. Setelah itu, bagian badan sebelah kiri disiram. Kemudian ditelentangkan kembali. Setelah itu, siramlah jenazah dengan air yang diberi daun bidara atau sabun. Keenam, siramlah jenazah dengan air yang dicampur dengan kapur barus. Ketujuh, keringkan dengan handuk. Jenazah perempuan rambutnya dikepang atau dijalin. Udhriya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hullatin yamaniyatin thumma nuzi'an anhu. Rawahu Muslim. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diselubungi dengan kain Yaman untuk mengeringkan, lalu dilepaskan. Lalu tutuplah dengan kain.
Selanjutnya, jenazah diangkat dan diletakkan di tempat yang disediakan untuk dikafan. Nah, demikian tadi saudara cara untuk memandikan jenazah dalam perawatan jenazah. Ya, nanti silakan itu diperhatikan kembali. Saya berharap ya di antara Anda ini itu ada yang memang harus bisa itu. Sehingga nanti ketika ada saudaranya, kerabatnya, tetangganya yang meninggal, kemudian kita diminta tolong untuk merawat jenazah itu, Anda bisa melakukannya. Nah, kalau tidak punya ilmunya kan bingung, nggak bisa ya, dan karena nggak bisa akhirnya ya nggak merawat. Apalagi kalau yang meninggal itu orang tuanya misalkan gitu ya, bapaknya yang meninggal, maka anak laki-laki diusahakan ikut memandikannya ya. Kalau ibunya yang meninggal, maka anak perempuan diupayakan ikut memandikannya. Syukur bisa memandu, memimpin memandikan jenazah itu. Inilah caranya, sehingga jangan sampai justru orang lain yang nanti memandikan gitu ya. Meskipun boleh ya, tapi kan lebih baik kalau yang memandikan itu adalah anak-anaknya sendiri, kerabatnya sendiri gitu. Itu lebih terjaga kerahasiaannya. Nah, ini sekali lagi inilah tata cara untuk memandikan jenazah.